أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Mukminin dan mukminat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina khatamin nabiyyin Abil Qasim Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyaril muntajabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Assalamu alayka ya sayyidi wa maulai ya Aba Abdullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Di dalam doa ziarah kita mengucapkan doa ziarah waris. Assalamu alayka ya warisa nabiyillah. Kira-kira demikian, dan itu ditujukan kepada Abu Abdullah Al-Husain, menyebutkan mulai dari Assalamu alayka ya warisa Adam, dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Imam Husain alaihi salam sebagai pewaris para nabi, pewaris para rasul, dan pewaris Sayyidul Awsiya Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, sebagai pewaris Al-Imam Hasan Al-Mujtaba. Itu semua yang berarti Imam Husain alaihissalam di masa beliau, di masa imamahnya, beliau sebagai pelanjut dan penerus risalah ilahiyah yang dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, hingga sampai pada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifatur Rasul yang diangkat di Ghadir Khum pada masa akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ialah bahwa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sebagai pendamping Al-Quran. Ahlul Bait Nabi alaihi wassalatu wassalam tidak terpisah dengan Al-Quran. Al-Quran bersama Ali, dan Ali bersama Al-Quran. Al-Quran berisi kebenaran-kebenaran, dan Al-Quran sendiri merupakan kebenaran
yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran yang abadi, kebenaran yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai hari kiamat, adalah kebenaran yang tidak akan mampu manusia mengubahnya. Satu huruf pun, satu titik pun, menghapus atau menambah satu titik tidak mampu. Bahkan juga seluruh manusia juga digabung dengan seluruh bangsa jin untuk membuat satu surat, bahkan satu baris kalimat untuk dapat menyamai kalimat-kalimat Al-Quran, mereka tidak akan mampu membuatnya. Dan itu terbukti. Ini menunjukkan Al-Quran, wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran yang abadi, kebenaran yang kokoh, kebenaran yang memancarkan cahayanya. Meskipun para musuh mencoba untuk menggelapkan, untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetaplah mereka tidak mampu. Mereka adalah musuh-musuh Islam, anti-Islam, penguasa zalim. Mengapa anti-Islam? Karena ajaran Islam itu bertentangan dengan kekuasaannya, bertentangan dengan kepentingannya, bahwa kekuasaan itu harus ada di tangannya, dan setelah ada di tangannya tidak boleh berada di tangan orang lain selain anak keturunannya, seperti yang dilakukan oleh Muawiyah. Ketika berkuasa, kekuasaan penuh berada di tangannya, dia datang ke Madinah dan berjumpa dengan Imam Hussein alaihissalam. Dia sampaikan keinginannya, maksudnya bahwa nanti Yazid akan aku angkat sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kekuasaan Muawiyah. Namun Imam Hussein dengan tegas bahwa itu tidak ada di dalam perjanjian suluh antara Muawiyah dan kakaknya Imam Hasan alaihissalam. Dan Imam Hussein menyampaikan bahwa Muawiyah sendiri tahu bahwa Imam Hussein lah yang lebih berhak daripada anaknya itu dalam khilafah, dan anaknya ini tidak layak, sama sekali tidak pantas. Nah, artinya Muawiyah ingin mengubah Islam, hukum Islam atau pemerintahan yang sesuai dengan Islam itu diubah menjadi kerajaan. Disitulah yang menjadi ambisi Muawiyah, sehingga pemerintahan Islam berubah menjadi kerajaan, dan di bawah kekuasaan kerajaan itu adalah manusia-manusia yang harus patuh pada kerajaan, menjadi budak-budaknya, dan dia menjadi penguasa. Dengan kata lain, dia menjadi Fir'aun. Nah, ketika dia sampai menjadi Fir'aun, dan itu menjelma pada kefir'aunan, itu menjelma kepada Yazid laknatullah alaih, maka Imam Hussein alaihissalam seperti Nabi Musa muncul di hadapan
eh, Yazid dan semua pasukannya melawan dan menenggelamkan Yazid. Nah, pada hari Asyura tahun 61 Hijriah, kok Imam Husain alaihissalam bersama para pembelanya itu tumbang. Ya, bukannya Yazid yang tenggelam. Ya, justru sebaliknya, tunggu bahwa tenggelamnya Yazid bukan pada saat itu, tetapi sebentar lagi dia akan tenggelam. Terbukti setelah Imam Husain alaihissalam tiada, terbukti setelah Yazid juga keberadaan Yazid di mana dan dia mati di mana. Sejarah tidak dapat menjawab sebab kematian Yazid, dan juga anaknya Yazid yang bernama Muawiyah itu dia tidak mau mengulangi sejarah kakeknya Muawiyah dan tidak mau apalagi mengulangi sejarah ayahnya Yazid laknatullah alaih. Sehingga yang menggantikan Muawiyah bin Yazid, cucunya Muawiyah itu namanya Muawiyah juga, itu diganti oleh Marwan bin Hakam. Ya, dari Bani Umayyah juga. Bani Umayyah itu anak-anaknya dendam dengan atau dengki dengan anak-anaknya Bani Hashim. Jadi persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah satu masa ini, anak-anaknya sampai ke Abu Sufyan di masa Rasulullah, sampai Muawiyah di masa Imam Ali, dan sampai Yazid di masa Imam Husain alaihissalam. Sehingga ketika Imam Husain terbunuh bersama para pembelanya, Yazid sampai terucap bahwa seandainya nenek moyang dia yang dulu mati di perang Badar itu hidup lagi, dia akan gembira melihat bahwa cucu Rasulullah, anak Imam Ali bin Abi Thalib, keluarganya itu terbunuh. Ya. Nah, tetapi kekalahan Yazid ya sekarang sudah, apalagi semakin zaman kemari itu semakin sudah orang muak dengan nama itu, sudah muak. Apalagi jejak-jejaknya, tidak mau dekat-dekat dengan jejak para penguasa. Dan itu kalaupun diabadikan seperti yang disampaikan oleh Sayyid Ali, Ustadz Ali As-Sofi kemarin, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang yang paling jahat seperti Fir'aun itu untuk menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang, bahwa penguasa yang zalim itu tidak akan berkuasa untuk dalam waktu yang lama, pasti ada masa akhirnya. Tetapi setiap imam, setiap pemimpin besar yang kepentingannya adalah kepentingan apa yang dia yakini, kepentingannya adalah risalah ilahiyah, kepentingannya adalah umat manusia, kepentingannya adalah ilahiyah, apapun itu kalau bersifat ilahiyah maka akan mengabadi. Dan Imam Husain alaihissalam semakin besar pengorbanannya untuk Islam, semakin besar pengorbanannya untuk perbaikan di tengah umat manusia, semakin diingat, semakin diabadikan, dan sampai sekarang manusia, orang-orang atau umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi
itu mengenangnya. Dan itulah yang diucapkan oleh Sayyidah Zainab, wallahi lan tamhu amrona, wallahi lan tamhu lan tumita wahyana dikrana, ya, artinya demi Allah kamu tidak akan mampu menghapus jejak kami, perkara kami, urusan kami, dan kamu wahai Yazid tidak akan mampu memadamkan, mematikan ingatan kepada kami, memadamkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang perjuangan dan pengorbanan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Saya ingin menyampaikan tentang Majlis Husaini ini, ya. Ada istilah di dalam Majlis Husaini ini kita sebut dengan maktam. Yang kita kenal maktam itu menepuk dada, melantunkan syair-syair. Tetapi maktam itu sendiri secara bahasa artinya pemakaman atau upacara pemakaman yang tidak lepas dari kedukaan, ya. Maktam adalah majelis. Maktam itu sendiri artinya majelis. Majelis yang di dalamnya terdapat bela sungkawa, terdapat kesedihan, kedukaan karena ada yang mati, ada yang syahid di dalamnya yang harus atau dikenang, yang ingin dihidupkan. Nah, majelis ini itu seingat saya ada dua macam dalam sejarah secara historis, ya. Ada maktam yang sifatnya aksidental atau sifatnya itu spontan, dan itu terjadi pasca Karbala pada tanggal 11 Hijriah ketika orang-orang tahu bahwa Imam Hussein alaihissalam syahid, dan sampai terdengar di Madinah, kemudian Ummu Salamah mendengar kesyahidan cucunya. Ummu Salamah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kalau tidak keliru Ummul Banin juga demikian di Madinah, itu langsung keluar dia menjerit. Tetapi di Karbala itu sendiri, ya, di Karbala itu sendiri orang-orang yang ada di Karbala langsung mengungkapkan, ya, mereka berkumpul mengungkapkan kedukaan, kesedihan, itu maktam. Dan di perjalanan para tawanan syuhada, keluarga syuhada ditawan, di perjalanan melewati kampung demi kampung, dan kampung itu tahu, ketika tahu bahwa tawanan ini adalah keluarganya Abu Abdillahil Husain, keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung mengadakan maktam, artinya spontanitas. Maktam dalam bahasa Arab itu maktam aradiyah namanya. Maktam aradiyah itu tanpa rencana, nggak ada rencana, spontanitas. Melihat ada orang kena musibah, dan ini bukan orang biasa, dan ini adalah tawanan, dan itu setelah terjadi pembantaian, di situ mereka mengadakan maktam, spontanitas. Dan terjadi setelah dari pasca Asyura sampai Sayyidah Zainab dan Imam Ali As-Sajjad dari Kufah kemudian ke Syam, dari Syam balik ke Madinah, itu mereka tawanan itu melewati dari dusun ke dusun sampai ke Madinah. Mereka tumpah langsung ke
makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syairnya bahwa kami meninggalkan Madinah dengan orang laki-laki, maksudnya dengan para pemuda, orang laki-laki yang kami jadikan panutan, yaitu Imam Husain alaihissalam, kemudian kembali tanpa laki-laki. Ya, itu ada syairnya di situ. Nah, ada maktam yang disebut dengan maktam hadifah. Apa itu? Maktam hadifah itu maktam yang terencana. Ya, jadi terencana itu terjadi, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Sejarahnya paling tidak dari Imam Ali As-Sajjad alaihi salam. Beliau di tempat beliau terdapat para Syiah yang berkumpul di situ mengenang kesyahidan Imam Husain alaihissalam. Yang jelas Imam Ali As-Sajjad itu sepanjang hidupnya dalam keadaan duka terus. Bahkan ketika makan ingat ayahnya. Ketika minum ingat ayahnya. Jadi itu sepanjang hidupnya penuh dengan tangisan dan duka. Itulah yang dialami oleh Imam Ali As-Sajjad. Tetapi beliau dengan imannya bahwa tumpuan dan harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah yang dia cari, yang dia dambakan. Jadi semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu yang terucap oleh Sayyidah Zainab, Allahumma taqabbal hadzal qurban. Semuanya sudah syahid dan orang yang paling dicintainya itu udah syahid. Sayyidah Zainab sempat mengucapkan itu, menyaksikan Abu Abdillahil Husain di Karbala tanpa kepala, tubuhnya sudah hancur. Dadanya diinjak-injak sama kuda. Itu perintahnya Amr bin Sa'ad. Siapa yang mau nginjak tubuhnya Imam Husain dengan kudanya akan dapat imbalan. Akhirnya mereka berebut dengan kudanya. Jadi mereka tidak puas dengan membunuh saja. Tapi mereka berbuat kezaliman itu sampai mereka puas gitu. Ya. Nah, kembali kepada maktam itu sendiri. Maktam yang terencana, yaitu dari Imam Ali As-Sajjad yang secara bertahap, ya, secara bertahap itu diadakan maktam atau yang disebut dengan Majelis Husaini. Ya. Maktam itu Majelis Husaini. Maktam tidak terbatas pada nepuk dada, tetapi mengekspresikan dukanya kepada atas musibah yang menimpa Imam Husain alaihissalam. Para imam melakukannya. Para imam memberikan contoh bahwa ketika memasuki bulan Muharram mereka bersedih, mereka berduka, dan bahkan diceritakan tentang Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Sahabatnya melihat kalau udah bulan Muharram, jangan harap Imam Ali Ar-Ridha itu tertawa atau tersenyum. Jadi setiap imam memberikan ajaran seperti itu, bukannya kemudian menampakkan dirinya berduka, tetapi memang dirinya berduka mengenang Abu Abdillahil Husain alaihissalam, dan kemudian diikuti oleh para Syiahnya. Nah, para Syiahnya ini di sepanjang sejarah itu pernah membentuk pemerintahan. Jadi Syiah itu mereka pernah berkuasa. Misalkan di Halab. Halab itu Aleppo. Halab bahasa Arabnya ha lam ba, itu kalau diartikan Indonesianya Aleppo. Aleppo itu di Suriah yang dulunya kota indah,
kota yang megah, sekarang udah hancur, dihancurkan sama ISIS kan. Ya, tinggal makam Sayyidah Zainab yang masih berdiri. Karena kalau itu disenggol dikit, Iran akan ngamuk. Nah, itu di Halab itu orang-orang Syiah dari Bani Hamdani kalau nggak salah ya, Hamdani. Jadi disebut dengan Hamdaniyun. Orang-orang Hamdaniyun itu berkuasa di Halab dan mereka Syiah. Yang tadinya orang-orang Syiah mengenang Abu Abdillah al-Husain di bulan Muharram secara sembunyi-sembunyi, ya, karena pernah kejadian di masa Mutawakkil, Khalifah Abbasi. Mutawakkil itu meneror para Syiah yang mengadakan maktam atau majelis duka. Diteror oleh Mutawakkil karena itu majelis seperti ini itu akan melahirkan pejuang-pejuang. Majelis seperti ini akan menggerakkan orang untuk menegakkan keadilan. Itu hasilnya dari majelis ini. Majelis ini menjadikan para yang hadirin itu menjadi Husaini. Apa itu Husaini? Ya, Husaini itu adalah orang yang tegas terhadap keadilan. Husaini ya seperti Imam Husain. Imam Husain dari kecil udah menegakkan keadilan dan protes terhadap kezaliman. Ketika Imam Husain alaihissalam waktu itu masih kecil lewat dan masuk ke masjid melihat Khalifah kedua itu ceramah di mimbar dan itu mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung disuruh turun, hei Umar, turun kamu dari mimbar ayahku. Ya, kamu naik ke mimbarmu sendiri atau ke mimbar ayahmu. Jadi ini khalifah ya. Khalifah disuruh turun oleh Imam Husain waktu itu masih kecil untuk kalau mau ceramah jangan di mimbar ayahku, buatlah mimbar sendiri atau ayahmu kalau punya mimbar ya naik di situ, naik mimbar di situ, jangan naik di mimbar ayahku. Jadi itu Imam Husain alaihissalam tidak ada kompromi, tidak ada perjanjian, tidak ada toleransi mengenai kezaliman. Itulah Imam Husain alaihissalam. Dan sampai dewasa dan sampai masa imamahnya juga demikian. Nah, orang-orang pecinta Imam Husain alaihissalam hadir di sebuah majelis itu menurut saya baca ceramahnya Sayyidul Muqawwamah, Sayyidul Muqawwamah, Sayyid Hasan Nasrullah dikenal dengan Sayyidul Muqawwamah. Jadi pemuka perlawanan itu mengatakan bahwa hadir dalam sebuah majelis itu secara spiritual harus dekat dengan Karbala, harus bersama Imam Husain alaihissalam. Banyak orang hadir di dalam majelis Husaini, mereka mengadakan dengan biaya yang besar. Mereka mengadakan dengan mewah dan seterusnya. Ya, kalau saya nggak bilang banyak, tapi ada. Ya, itu seandainya hasilnya adalah secara spiritual menjadi dekat dengan Karbala, menjadi bersama Imam Husain. Maksudnya apa sih dekat dengan Karbala secara spiritual? Artinya bahwa seorang pecinta Abu Abdillahil Husain, seorang pecinta Abu Abdillahil Husain alaihissalam itu secara spiritual dia paling tidak yang saya pahami adalah
dari sisi keagamaan, itu pertama. Yang kedua dari segi aktivitasnya atau bidangnya, profesinya. Pertama dalam keagamaan. Dalam keagamaan imannya harus kuat, amalnya harus tinggi. Dalam keagamaan imannya lemah, amalnya rendah, itu berarti keagamaannya mati pada dirinya. Keagamaannya gelap yang dia anuti. Agamanya bagus, agamanya Islam, agama yang paling sempurna. Ya, imannya juga dia menyatakan imamnya adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tetapi kita lihat ya, perang Siffin itu pasukan Imam Ali terbelah menjadi dua. Yang tetap bersama Imam Ali sedikit, kebanyakan dari Bani Hashim. Di luar itu menjadi Khawarij, ya kan? Seperti kita cerita tadi tentang Shemir, itu dari orang-orang Khawarij yang membunuh, yang memenggal Imam Husain alaihissalam dari belakang. Imam Husain dipenggal bukan dari depan. Gampang itu, langsung putus. Tapi kalau dari belakang, bagaimana itu memutus lehernya Abu Abdillah Husain? Kalau bukan dicincang. Nah, sampai sedemikian itu, kenapa? Karena keagamanya sudah mati. Dia takbir, yang memerangi Imam Husain bertakbir, Allahu Akbar. Seperti jihad, seperti perang jihad melawan, yang dilawan siapa? Ya, yang dilawan itu Imam Amirul Mukminin, Imamul Ummah, itu yang dilawan. Cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain mengingatkan di Karbala, hey, kalian nggak tahu, ya, aku Husain, aku putra Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pamanku Hamzah, ibuku Siti Fatimah, kakekku Rasulullah, dan seterusnya. Tetapi karena agamanya mati pada dirinya, imannya lemah, amalnya rendah, wah banyak protes lagi, atau banyak kritik lagi, atau banyak omong lagi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Hendaklah pertama hadir dalam majelis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah hadir dalam majelis itu bukan nggak enak atau enak, atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas, karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Nah, itulah yang akan menumbuhkan iman kita, yang akan meninggikan amal kita, sehingga keagamaan kita menjadi hidup. Inilah tujuan kita menghidupkan majelis ini, adalah menghidupkan keagamaan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah masalah profesi kita atau sosial kita, ya, sosial. Dari sisi sosial, kehadiran kita secara spiritual itu menyangkut keagamaan kita, satu. Yang kedua menyangkut sikap, kebijakan kita, tindakan kita secara sosial. Bahwa dimanapun kita harus bersikap adil. Di dalam rumah tangga kita harus adil. Di dalam masyarakat kita harus adil. Dalam pergaulan kita harus adil. Dalam ibadah pun kita harus adil. Maksudnya apa? Maksudnya dengan ilmu. Ya. Yang nggak adil itu contohnya seperti apa? Yang nggak adil itu sholat malam sekian rokaat, 1000 rokaat, tertidur jam 7 bangun. Itu nggak adil. Ya. Dia dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallah man arafa qadrah. Allah merahmati orang yang tahu kadarnya. Kadarnya itu seberapa, kemampuannya itu seberapa, ilmunya seberapa.
dia harus bisa menjelaskan kepada dirinya. Saya sampai memahami bahwa jihadut tabyin, yang dimaksud dengan jihadut tabyin, jihad menjelaskan, itu bukan hanya orang pandai menjelaskan agama kepada yang lain, tapi jelaskan kepada dirinya sendiri bahwa iman, hei diri, iman adalah begini-begini. Hei diri, bahwa kamu harus begini-begini. Ya, bahwa apakah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, apakah kamu yakin dengan sahibul asri waz zaman ajalallah rajau syarif, apakah kamu menjadi pengikutnya, pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang menghidupkan perkara-perkara Imam Zaman alaihissalam. Salah satu perkaranya adalah mengingat, menghidupkan Majelis Husaini. Nah, itulah yang mungkin dapat dikatakan bahwa Maktam Hadifah adalah Majelis Husaini yang terencana, yang memiliki tujuan, yang bermakna, bukan cuma kebetulan, spontanitas tanpa rencana. Karena itu dan ini mungkin tidak dapat dilakukan oleh satu dua orang, harus satu komunitas, katanya Bapak Zen. Harus bekerja sama, masing-masing punya kapasitasnya, potensinya. Tidak bisa seorang mubaligh dia duduk di majelis, dia bicara nggak ada orangnya. Atau kemudian ada satu majelis banyak orangnya, nggak ada yang bicara. Atau ada majelis, ada mubalighnya, nggak ada makanannya, dan seterusnya. Nah, majelis Husaini yang terencana itu harus dipikirkan bareng-bareng, harus dimusyawarahkan bareng-bareng, dan itu artinya Majelis Husaini harus ada di mana-mana, di berbagai tempat, biar mereka di sana, biar kita di sini, dan itu sama-sama yang penting adalah menghidupkan Abu Abdillahil Husain alaihissalam. Dengan menghidupkan beliau, itu berarti menghidupkan diri kita, menghidupkan keagamaan kita, menghidupkan rasa akhlak kita, yaitu rasa keadilan kita. Keadilan itu bagian daripada akhlak. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan itu adalah adalah menjaga hak-hak orang lain. Nah, itu tidak merampas hak-hak orang lain, yang berarti kezaliman. Ya. Nah, kemudian tetapi ada di sana orang-orang yang belum perang udah merasa kalah. Ya. Orang-orang yang dia cepat putus asa. Ini yang dikatakan oleh almarhum Syahid Bagir Sadar, bahwa Imam Husain alaihissalam, Imam Husain berada di pilihan beliau, apakah beliau berada di satu macam moralitas yang ini ataukah moralitas yang itu. Moralitas yang ini itu apa maksudnya? Yaitu moralitas terkalahkan yang dialami oleh umat Islam sebelum secara faktual dikalahkan pada hari Asyura. Artinya kita mendapatkan pelajaran itu di dalam sejarah, bahwa yang menyatakan baiat kepada Imam Husain alaihissalam bersurat kepada Imam Husain. Sebelum di Mekah itu ada utusan dari Kufah mengantarkan surat kepada Abu Abdillahil Husain bahwa mereka menyatakan baiat kepada beliau, mendukung apabila melawan Yazid. Kemudian sampai di Mekah pun itu dikatakan ribuan surat, itu ribuan, bukan ratusan. Karena apa? Orangnya banyak, jadi mungkin surat itu dibawa satu onta mungkin ya. Dan surat itu
bukan satu lembar ini, tapi mereka kebanyakan dari kulit kan, ya, atau lembarannya lain, bukan seperti sekarang ini. Apalagi pada zaman sekarang ada handphone, ada WA, itu langsung saja WA kepada Imam Husain bahwa saya siap dukung, saya ada di Kufah. Dan Imam Husain nggak perlu repot-repot naik tunggangan menempuh jarak 1.800 km dari Mekah ke Kufah itu dengan naik onta langsung terbang 8 jam atau nggak sampai 4 jam udah sampai. Dari Mekah ke Irak itu berapa jam, Pak Haji? Kira-kira 2, 3 atau 4 jam. Ya. Tapi dulu itu bisa sebulan lamanya. Imam Husain alaihissalam dari Madinah itu tanggal 3 Rajab kalau tidak salah. Lalu Sya'ban baru datang sampai di Mekah. Kemudian dari situ Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hampir 4 bulan. 4 bulan Imam Husain di Mekah. Namun Imam Husain alaihissalam merasa bahwa di sekelilingnya ada mata-mata. Ada Imam Husain, Yazid laknatullah alaih menaruh mata-matanya sampai merasa Imam Husain ini nggak boleh darah saya ditumpahkan di sini. Dan mereka sudah gelap, keagamaan sudah mati. Hatta Imam Husain memegang tirai Ka'bah di situ, tetap saja Imam Husain dibunuh. Darahnya akan ditumpahkan di Ka'bah atau darahnya membasahi tirai Ka'bah. Mereka tidak peduli. Namanya sudah keislamannya, keagamannya sudah mati. Ya, agama hanya sebuah cerita. Agama hanya sebuah, kata orang Arab, laqatil lisan. Hanya ngomong saja. Ya, omon-omon. Takbir, tapi yang dimusuhi adalah orang kebenaran. Yang dibunuh adalah orang kebenaran. Nah, itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita semua insya Allah, sehingga kita tetap berjalan di jalannya Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang ditempuh oleh para imam suci Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam.